Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik aja? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Sebelum kita mulai, Ibu ambil absen dulu ya. Alia Faryani, apakah hadir? Hadir, Bu. Dewi Oktavia, apakah hadir? Hadir, Bu. Yani Citra Rosi, apakah hadir? Hadir, Bu. Indi Ciami, apakah hadir? Hadir, Bu. Wega Deska Putri, apakah hadir? Hadir, Bu. Sandra Monika, apakah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Udah ya. Udah record ya. Baiklah, Ibu mau nanya dulu ya. Apakah ada pertanyaan tentang pertemuan sebelumnya tentang sistem reproduksi manusia? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, Ibu langsung masuk ke materi aja ya tentang sistem reproduksi manusia lanjutan. Sebelumnya, Ibu memberitahu dulu apa itu tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan tujuan KB, pemberian ASI, proses gametogenesis, menstruasi, serta fertilisasi. Pada tujuan yang pertama itu kita mengetahui tentang tujuan KB atau keluarga berencana. Yang kedua pemberian ASI atau air susu ibu, dan yang ketiganya proses gametogenesis, yaitu terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Yang selanjutnya adalah menstruasi, dan selanjutnya adalah fertilisasi. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kesehatan reproduksi, program KB, dan kependudukan. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penyebab kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan berbagai proses reproduksi dengan kesehatan diri dan masyarakat. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu KB atau keluarga berencana. Ibu menjelaskan begini. Keluarga berencana yaitu suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, itu bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Gerakan keluarga berencana ini diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Nah, pada slide ini kita mengambil kesimpulan, yaitu tentang pengertian keluarga berencana atau KB. Sebagaimana KB itu adalah suatu gerakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berguna untuk meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya,
tujuan KB atau tujuan keluarga berencana. Pada tujuan ini ada 2 tujuan ya, Ananda. Yang pertama kita harus mengetahui tujuan umum dari keluarga berencana ini. Yang pertama, yang pertama ya. Tujuannya itu satu-satunya ini, karena di tujuan umum kan, umum. Yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dalam rangka mewujudkan NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Nah, pada slide ini terlihat jelas kan tujuan umumnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu anak dalam mewujudkan NKKBS, yang mana NKKBS itu adalah Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Nah, bagaimana keluarga kecil bahagia sejahtera itu? Yaitu dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk kan. Nah, tuh, selanjutnya kita mengetahui tujuan khususnya. Yang pertama itu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang kedua, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Nah, dari tujuan khusus ini, ketiga-tiganya kan kita intinya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Sebagaimana dari tujuan KB tadi kan, dengan bantuan alat kontrasepsi. Yang dimaksudkan dengan alat kontrasepsi itu adalah alat, bukan penunda sih, alat membantu untuk menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, atau penjarangan kelahiran. Oke, selanjutnya yaitu manfaat pemberian ASI atau air susu ibu. Ananda semua tahu kan apa itu ASI? Pasti tahu kan? Nah, ASI ini kan keluar dari itu air susu ibu itu yang ada di tubuh ibu. Berarti manfaatnya ada untuk bayi dan ada untuk ibu. Yang pertama kita membahas untuk manfaatnya untuk bayi ya. Yang pertama itu mencegah terserangnya penyakit. ASI eksklusif untuk bayi yang diberikan ibu mempunyai peranan penting, yaitu meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Karena bisa mencegah bayi terserang berbagai penyakit yang bisa mengancam kesehatan bayi. Nah, karena itulah makanan bayi itu pada baru lahir itu kan yang paling ampuh adalah kayak ASI kan, air susu ibu. Bagaimana caranya bayi makan kayak makan kita sekarang kan, sedangkan giginya belum ada, pencernaannya juga belum sempurna kayak kita kan, yang udah dewasa. Selanjutnya adalah membantu perkembangan otak dan fisik bayi, yaitu menunjang sekaligus membantu proses perkembangan otak dan fisik bayi. Sebab pada usia 0 sampai 6 bulan, seorang bayi tentu belum diizinkan mengonsumsi nutrisi apapun selain ASI. Oleh karenanya, selama 6 bulan berturut-turut, ASI yang diberikan pada sang buah hati tentu saja memberikan dampak yang besar pada pertumbuhan otak dan fisik bayi selama kedepannya. Nah, jadi ASI itu bukan sekedar air susu biasa saja, tapi juga memberi suatu suatu positif untuk si bayi. Selanjutnya adalah manfaat ASI untuk ibu. Nah, pada slide ini kita membahas tentang manfaat ASI untuk ibu ya. Yang pertama itu adalah mengatasi rasa trauma. Pasca melahirkan kan biasanya ibu tuh rentan mengalami baby blues syndrome baby blues gitu. Apalagi biasanya jadi pada sang ibu yang belum terbiasa bahkan tidak bersedia memberikan ASI khususnya untuk bayi mereka. Namun dengan menyusui secara perlahan rasa trauma pun akan hilang sendirinya dan ibu pun akan terbiasa menyusui bayinya. Nah, pada mengatasi rasa trauma ini kan bagaimana untuk misalnya yang si bayi sekarang punya adik. Nah, dengan sekarang ini si ibu tidak trauma untuk selanjutnya. Yang kedua adalah mencegah kanker payudara. Nah, selain membuat kondisi kesehatan dan mental ibu menjadi lebih stabil, ASI eksklusif dapat meminimalkan timbulnya risiko kanker payudara.
Sebab salah satu pemicu penyakit kanker payudara pada ibu menyusui ialah kurangnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi mereka sendiri. Nah, itu juga bisa untuk mengobati itu ya, untuk kesehatan si ibu juga tuh, untuk mencegah kanker payudara. Nah, oke, selanjutnya. Nah, penelitian terhadap kebaikan ASI sebagai makanan bayi dapat menyimpulkan, yang pertama, air susu ibu mengandung hampir semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi. ASI tersebut mengandung kadar laktosa yang sangat tinggi. Oke, asam laktat dalam susu bayi bermanfaat untuk, yang pertama, menghambat pertumbuhan bakteri yang patogen. Di sini yang dimaksudkan, menghambat pertumbuhan bakteri yang patogen ya. Itu kan atas namanya bakteri, berarti ini yang bakteri jahatnya kan, bakteri yang patogen. Yang kedua, merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan berbagai asam organik dan mensintesis beberapa jenis vitamin dalam usus. Nah, pada manfaat yang kedua ini, itu dapat menghasilkan berbagai asam organik dan mensintesis beberapa jenis vitamin dalam usus. Berarti dia menciptakan vitamin gitu manfaatnya. Yang ketiga, memudahkan terjadinya pengendapan kalsium kalsinet. Nah, yang keempat, memudahkan penyerapan berbagai jenis mineral. Oh, berarti itu ya, Nanda semua. Pada slide selanjutnya, kedua, ASI tidak mengandung bibit penyakit, mengandung zat penolak untuk melindungi dan dari berbagai penyakit infeksi. Jadi semua ASI itu tidak mengandung penyakit, tetapi mengandung seperti apa ya? ASI itu semuanya sehat. Itu berarti dia berfungsi untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Yang ketiga, ASI lebih aman terhadap kontaminasi. Ya, karena iya ya. Yang selanjutnya adalah risiko alergi pada bayi sangat kecil. Yang kelima, temperatur ASI sesuai dengan temperatur tubuh bayi. Temperatur ASI itu tidak dingin dan tidak panas. Jadi kayak mana ya? Anget gitulah. Jadi si bayi juga tidak ngerasa terlalu dingin dan si bayi tidak terasa terlalu panas. Yang keenam, pemberian ASI dapat mempererat hubungan kasih sayang antara ibu dan bayinya. Nah, ini manfaat ASI yang kayak mana ya? Yang terdapat dalam diri ibu dan si anak. Yang ketujuh adalah bayi yang menyusu pada ibunya memiliki pertumbuhan geraham yang lebih baik. Yang ke-8, bentuk pada ibu memungkinkan bayi menyusui tanpa tersedak. Slide selanjutnya. Nah, perbandingan kadar gizi dalam beberapa jenis susu. Oke, ini tabelnya ya, Ananda. Perbandingan zat gizi. Pada protein terdapat kadar zat gizi dalam tiap 100 mili ASI itu 12 gram. Nah, kalau pada tiap 100 mili susu sapi hanya 3,3 gram. Jikalau tiap 100 mili susu kerbau hanya 4,8 gram. Nah, di sini bisa kita lihat kan protein yang terdapat dalam gizi 100 mili ASI ada 12 gram, lebih gede dari susu sapi dan susu kerbau. Nah, yang kedua adalah perbandingan zat gizi lemak. Nah, pada zat gizi lemak ini, ya sih pada ASI terdapat 3,8 gram. Pada susu sapi 3,8 gram juga, dan pada susu kerbau terdapat 7,8 gram. Di sini pada kandungan lemak yang kita lihat dari tabel ini ya, Nanda, kadar gizi pada susu kerbau lebih tinggi ya, kadar lemaknya. Jadi
pada kadar gizi ASI dan susu sapi itu sama, yaitu 3,8 gram. Selanjutnya adalah laktosa, perbandingan zat gizi laktosa. Kalau pada ASI terdapat 7,0 gram. Kalau pada susu sapi terdapat 4,8 gram dan pada susu kerbau 5,0 gram. Oke, Ananda, di sini kita bisa lihat kadar laktosa yang tinggi adalah pada ASI. Nah, selanjutnya kadar kalori. Pada ASI terdapat 75 kalori. Nah, pada susu sapi terdapat 66 kalori dan pada susu kerbau terdapat 67 kalori. Di sini bisa kita lihat ya, Ananda semua. Kalori yang paling tinggi itu terdapat pada ASI. Dan selanjutnya zat gizi zat kapur ya. Pada zat kapur pada ASI itu terdapat 30 magnesium ya. Pada susu sapi 125 magnesium dan pada susu kerbau 180 magnesium. Nah, kadar zat kapur yang terdapat pada ASI itu sedikit daripada susu kerbau dan susu sapi. Selanjutnya adalah zat gizi besi. Pada ASI terdapat 0,15 magnesium. Dan pada susu sapi terdapat 0,10 magnesium dan pada susu kerbau terdapat 0,24 magnesium. Di sini bisa kita lihat ya Ananda semua, terdapat yang paling tinggi kadar zat besinya adalah pada susu kerbau. Selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A pada ASI terdapat 53 KI dan pada susu sapi terdapat 34 KI. Nah, vitamin A yang paling tinggi itu pada pada ASI. Nah, pada susu kerbau tidak terdapatnya vitamin A, jadi lebih baik mengonsumsi ASI untuk bayi. Selanjutnya adalah zat gizi vitamin B1. Pada vitamin B1 ini yang terdapat pada ASI adalah 0,11 magnesium. Sangat rendah ya. Nah, yang kedua, pada susu sapi, vitamin B1-nya 0,42 kadarnya, kadar gizinya. Dan pada susu kerbau sangat melonjak, yaitu 0,50 magnesium. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan, pada vitamin B1 yang paling tinggi adalah 0,50, yaitu pada susu kerbau. Selanjutnya adalah gizi vitamin C. Pada vitamin C ini, pada ASI terdapat 4,3 magnesium. Nah, di sini vitamin C yang paling tinggi ya. Nah, pada susu sapi terdapat 1,8 magnesium saja. Nah, apalagi pada susu kerbau terdapat 1 magnesium. Nah, bisa kita ambil kesimpulan yaitu ini yang paling tinggi itu vitamin C-nya pada ASI. Dari tabel ini yang paling banyak ya protein. Kita yang lebih nih kayak apa ya? Pada umumnya gizi-gizi umumnya itu protein. Nah, protein lebih tinggi pada ASI. Terus yang selanjutnya adalah vitamin C yaitu paling tinggi pada ASI. Selanjutnya kadar laktosa paling tinggi pada ASI. Yang selanjutnya kalori paling tinggi daripada yang lain ya, tinggi ASI. Oke, dan vitamin A lebih tinggi ya ASI dari yang lainnya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk dalam proses gametogenesis, kita harus mengetahui uterus pada manusia. Nah, ini bagian pada wanita ya. Bisa dilihat pada lengan ovidum, di bawah lengan ada ovarium, di tengah-tengah inilah yang namanya uterus. Nah, pada penghubungnya ini namanya cervix, dan ini namanya vagina ya. Oke, Ananda semua. Nah, kita masuk yang pada proses gametogenesis. Ada masih tujuan pertama ya. Nah, yang pertama itu mekanisme spermatogenesis ya. Nah, bisa kita lihat sendiri kan?
Ini dari gambar skema proses spermatogenesis. Sebelumnya, oke. Spermatogonium. Berawal dari spermatogonium ya, itu dari sel benih. Dia melakukan pembelahan ke spermatosit primer. Spermatosit primer terjadi pembelahan meiosis pertama, membelah menjadi dua, yaitu spermatosit sekunder. Pada spermatosit sekunder ini terjadinya pembelahan meiosis kedua. Nah, hasilnya spermatid yang haploid. Nah, jadi hasilnya si sperma yang haploid ya. Ini adalah struktur sperma. Nah, di sini ada bagian ekornya dan ada flagela, bisa kita lihat. Gini flagela bentuk benang gitu ya. Nah, di ujungnya ada ekor. Nah, di sini ada badan sel. Di atas dari flagela itu ada badan sel. Di dalam itu ada mitokondria. Nah, pada lengannya yaitu namanya sentriol. Nah, ini ada kepalanya. Dalam kepala itu terdapat akrosom. Nah, ini akrosomnya ya. Oke, selanjutnya. Mekanisme oogenesis, yaitu proses yang terjadi di bawah pengaruh FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, bisa kita lihat ya, sel asalnya yaitu oogonium yang diploid. Nah, melakukan pembelahan menjadi oosit primer. Pada oosit primer ini masih diploid gitu ya, sepertinya ya. Mengalami pembelahan meiosis yang pertama, itu fase istirahat ya. Nah, pada fase istirahat ini, dia melakukan pembelahan selanjutnya terbelah menjadi dua, yaitu oosit sekunder dan badan polar pertama. Nah, pada oosit sekunder ini, terjadinya pembelahan meiosis yang kedua. Nah, terjadinya ada ootit yang haploid dan badan polar kedua. Pada ootit ini akan berkembang atau akan menjadi ovum yang haploid. Oke. Boleh dilihat-lihat, silakan. Oke. Selanjutnya yaitu skema siklus menstruasi dan hubungan dengan hormon yang berpengaruh. Nah, berikut ini adalah siklusnya, ini skemanya ya. Nah, silahkan Anda lihat dulu ya. Ini pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang masing-masing ini. Oke, ada proliferasi, ovulasi, dan sekresi. Itu adalah proses dari menstruasi. Oke, di sini ada FSH, bagaimana hormonnya? Nah, ini LH. Nah, ini perkembangan folikelnya. Perkembangan folikel matang, ovulasi, korpus luteum berdegenerasi. Oke, Ananda semua. Ayo, sudah selesai melihatnya. Kita masuk siklus menstruasi. Oke, yang pertama adalah fase proliferasi. Nah, pada fase proliferasi ini dikendalikan oleh hormon estrogen ya. Nah, di sini dimulai pada hari ke-5 sampai ke hari 14 dari siklus. Nah, setiap bulannya, setelah haid, hipofisis anterior mensekresikan FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Selanjutnya adalah selama pertumbuhan folikel menjadi folikel graft, terjadi proses pembentukan dan pengeluaran hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini akan menghambat pengeluaran FSH dan memacu pengeluaran LH yang dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Nah, pada fase ini, pecahnya follicle graft ovum terlepas dan terlempar keluar disebut dengan ovulasi. Oke, Ananda. Kita lanjut fase selanjutnya yaitu fase sekresi atau fase progesteron. Sebelum kita masuk ke fase selanjutnya, sudah baca kan fase proliferasi? Nah, kita kembali lagi ke skema. Oke. Nah, ini skemanya ya. Nih, bisa kita lihat. Ini adalah
proliferasi yang berwarna putih. Kita lihat ke atas, ini ada dinding endometriumnya. Oke, nah beginilah hormonnya. Oke, terjadi pada 5-14 hari ya. Nah, kita lanjut ke siklus selanjutnya, yaitu siklus pada fase sekresi atau fase progesteron. Nah, fase ini terjadi pada hari ke-14 sampai ke-28 dari siklus. Adanya LH menyebabkan korpus rubrum berubah menjadi korpus luteum atau pada badan kuning. Nah, selanjutnya fase sekresi endometrium terus menebal. Nah, dinding endometrium yang kita lihat tadi kan, terlihat kan? Nah, dia terus menebal. Perubahan endometrium ini, perubahan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen tadi kan, dan progesteron yang disekresikan oleh korpus luteum sesudah ovulasi. Pada fase ini tidak adanya kehamilan, korpus luteum berdegenerasi sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan sampai hilang. Itu biasanya pada remaja ya. Nah, ini kita lihat ya fasenya lagi. Oke, ini skemanya ya. Anda semua. Nah, ini pada proses sekresi yang berwarna abu-abu. Nah, ini lama kan dari 14 sampai ke 28. Nah, ini kelenjarnya kelihatan ya. Lalu ada korpus luteumnya ini atau badan apa tadi yang kuning tadi ya. Nah, ini siklusnya. Ini estrogennya menurun dan progesteronnya naik. Oke, kita masuk ke siklus selanjutnya yaitu fase menstruasi. Pada fase ini berlangsung selama 4-6 hari dalam satu siklus. Endometriumnya mengalami degenerasi. Dia bentuk darah, mukus, dan sisa epitel dikeluarkan sebagai darah haid dari rongga uterus ke vagina. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan pertama ya, fertilisasi. Nah, ini adalah proses penggabungan sperma dan ovum. Dan setelah ejakulasi ke dalam saluran reproduksi wanita, sperma akan tetap hidup selama beberapa hari. Selanjutnya, ovum akan tetap fertil selama 24 jam setelah ovulasi. Dan sperma memasuki uterus, kontraksi pada dinding uterin akan membantu sperma mendekati ovum. Pronukleus jantan akan melebur dengan pronukleus betina membentuk nukleus zigot yang diploid. Dan zigot akan tumbuh menjadi embrio di dalam uterus sejak terjadinya fertilisasi hingga dilahirkan. Nah, beginilah ya tahapan terjadinya fertilisasi. Oke, yang pada gambar pertama ini ya, ini sel telur ini masih utuh. Di sini ada zona pellucida, ada corona radiata, dan ada badan polar pertama. Dan inilah sel sperma di luarnya. Ini belum 24 jam, mungkin ini baru ya. Nah, ini pada gambar yang kedua ini, ovumnya masak, dan badan polarnya bertambah menjadi 2. Dan sel sperma ini kepala sperma ini mulai memasuki menembus zona menembus corona radiata. Nah, dan pada gambar yang ketiga badan polarnya masih 2, tetapi sudah adanya pronukleus. Ada 2 ya. Pronukleus ini yang akan menjadi janin. Oke, dan ini badan polarnya. Yang pronukleus ini sudah masuknya kepala sperma tadi ke dalam sel ovum. Oke, pada set selanjutnya. Nah, upaya pengaturan kelahiran di Indonesia disebut sebagai program keluarga berencana. Nah, ini nih, alat dan mekanisme kerja alat KB. Oke, di sini ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 alatnya. Di antaranya, dia mempunyai mekanisme tersendiri dan akibat tersendiri. Yang pertama adalah pil. Mekanisme pada pil ini adalah mengandung hormon. Diminumnya tiap hari. Tetapi akibatnya itu, hipofisis anterior tidak mengeluarkan FSH dan FH. Yang selanjutnya adalah suntikan Depo-Provera. Nah, ini juga umum juga ya.
Suntikan progesteron seperti steroid dilakukan 4 kali setahun. Nah, ini untuk penunda gitu juga ya, sebagai alat KB juga. Selanjutnya, yaitu akibatnya hipofisis anterior dan tidak mengeluarkan LH dan FSH. Dan yang ketiga, tapi ini sebelum Ibu membahas susu KB ini, Ibu membahas ini spiral, karena ini juga umum ya. Spiral atau IUD yaitu gulungan plastik yang dimasukkan ke dalam uterus, mencegah implantasi. Nah, itu yang selanjutnya adalah susu KB, itu tabung progestin yang dibuat dari progesteron ditanam di bawah kulit. Akibatnya itu hipofisis anterior tidak mengeluarkan LH dan FSH. Oke. Selanjutnya adalah spons vagina. Spons yang digunakan spermisida, yaitu pembunuh sperma yang dimasukkan ke vagina. Akibatnya membunuh sperma yang masuk. Selanjutnya adalah diafragma. Mekanismenya, itu dia bentuk cawan plastik yang dimasukkan pada vagina untuk menutup serviks. Nah, akibatnya menghalangi sperma masuk ke vagina. Dan selanjutnya adalah karet KB, yaitu digunakan untuk menyumbang penis, menggunakan sperma untuk vagina. Biasanya disebut dengan kondom. Nah, di sini yang umum yang dipakai adalah pil. Nah, itu tuh sering tuh digunakan oleh ibu-ibu. Yang kedua itu adalah suntikan. Suntik KB kan, pasti ya Anda semua mendengarkan apa itu suntik KB. Nah, selanjutnya spiral, itu juga sering. Nah, selanjutnya adalah karet KB tersebut juga sering. Nah, di sini biasanya terdapatnya alat ini bisa dicari di apotek dan bisa dikonsultasikan kepada dokter ataupun klinik sekitar atau kepada bidan-bidan. Yang saya tahu itu biasanya ke bidan-bidan. Oke, slide selanjutnya yaitu hubungan antara kesehatan reproduksi program KB dan kependudukan. Sebelumnya Anda semua bisa catat ini alat dan mekanisme kerja alat KB ini. Masa nanti akan berguna juga untuk Anda ya. Boleh catat selama 5 menit. Nah, baiklah. Anda semua sudah selesai kan nyatatnya? Mari kita masuk ke hubungan antara kesehatan reproduksi program KB dan kependudukan. Nah, di sini kesehatan reproduksi yang mempengaruhi tingkat tingginya kelahiran atau natalitas. Semakin tingginya tingkat kelahiran, maka akan mempengaruhi kependudukan yang semakin tinggi dan grafiknya terus naik. Pada paragraf ini bisa kita ambil kesimpulan kan, kesehatan itu mempengaruhi tingkat tingginya kelahiran natalitas, semakin tingginya kelahiran, berarti semakin tinggi pendudukan dan grafiknya terus naik kan. Nah, pada paragraf kedua ini, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, juga akan mempengaruhi pemukiman penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lahan juga akan semakin sempit dan ketersediaan air bersih juga semakin sedikit. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program KB atau keluarga berencana di mana memiliki fungsi agar seorang ibu tidak memiliki terlalu banyak anak. Nah, selanjutnya, program ini tidak diwajibkan diikuti, namun sangat disarankan karena dapat menaikkan tingkat natalitas sehingga menjaga kepadatan penduduk tetap stabil. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan teknik KB sebagai contohnya dengan menggunakan penyumbatan tubal falopi sehingga sel dapat bertemu dengan sel sperma pria. Nah, pada slide ini kita mengambil kesimpulan ya. Kan hubungan antara kesehatan, program KB dan kependudukan. Dengan kesehatan kita juga bisa sehat. Nah, dalam programnya ini kita bisa mendapat pengaruh positifnya dengan semakin banyak yang kelahiran, yaitu bisa mempengaruhi kemungkinan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat lahan juga semakin sempit dan kesejahteraan air bersihnya juga terhambat jika terjadi banyaknya kelahiran. Selanjutnya adalah kelainan sistem reproduksi.
Oke. Yang pertama adalah tumor payudara. Tumor pada payudara dapat bersifat jinak seperti fibroadenoma. Tumor ini juga bersifat ganas ya, bisa juga disebut dengan kanker. Yang kedua adalah vulvovaginitis, yaitu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan atau flare abuse. Yang ketiga, impotensi, yaitu ketidakmampuan mempertahankan ereksi pada penis. Yang kedua, pada slide selanjutnya, yaitu yang keempat, gonorea, yaitu penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada uretra, serviks, rektum, sendi, tulang paling, dan mata. Yang kelima, hipertropik prostat, yaitu pembesaran kelenjar prostat yang terjadi pada pria berusia 50 tahun ke atas. Yang keenam adalah prostatitis, adalah peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan pada uretra. Selanjutnya adalah infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan. Selanjutnya adalah herpes simplex genitalis, yaitu diduga berhubungan erat dengan infeksi virus herpes simplex tipe 2 dan human papillomavirus. Selanjutnya adalah sifilis, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang selanjutnya adalah non-gonokal urethritis atau NGU, merupakan peradangan pada uretra dan serviks yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Ureaplasma urealyticum. Selanjutnya adalah kanker serviks. Nah, ini banyak sekali Ananda. Kanker serviks yaitu penyakit disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital luar, anus, dan vagina. Selanjutnya adalah endometriosis, yaitu terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Selanjutnya adalah sindrom premenstrual, yaitu keadaan di mana terjadinya gangguan emosi, lesu, sakit kepala, bengkak pada tungkai, rasa pedih, dan nyeri pada payudara yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi. Nah, yang ini sering banyak terjadi pada perempuan-perempuan. Nah, selanjutnya adalah AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome. Nah, disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Oke. Untuk Ananda semuanya, silahkan ya Ibu menyuruh Ananda, bukan menyuruh sih, lebih baik. Ini catat ya kelainan sistem reproduksi ini juga berguna ada di dalam tujuan kita ya. Yaitu yang pertama tumor payudara atau kanker payudara, vulvovaginitis atau peradangan pada vulva pada vagina, dan ada impotensi, ketidakmampuan pertahankan ereksi pada penis, ada gonorea, infeksi akut pada lendir uretra, ada hipertropik prostat atau pembesaran kelenjar prostat pada pria di atas 50 tahun, ada prostatitis, peradangan pada prostat pada uretra, ada infertilitas, yaitu ketidakmampuan menghasilkan keturunan, ada herpes simplex genitalis, itu pada human papillomavirus. Yang selanjutnya ada sifilis, yaitu penyakit menular disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Bisa Ananda tulis saja sifilis, tanda panah, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang selanjutnya 10, non-gonokal urethritis atau NGU, peradangan pada uretra yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dan Urealyticum. Nah, pada 3 di sini terdapat 3 bakteri ya. Ada 1 virus, ada 2 bakteri. Virus herpes, pada herpes simplex genitalis, ada sifilis, yaitu terdapatnya bakteri Treponema pallidum, dan ada NGU, terdapatnya bakteri Chlamydia trachomatis dan Ureaplasma.
Dan selanjutnya adalah kanker serviks disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit pada genetika luar ya, anus dan vagina. Selanjutnya endometriosis, yaitu adanya jaringan endometrium di luar rahim. Selanjutnya sindrom premenstrual, terjadinya gangguan seperti emosi, lesu, sakit kepala, bengkak pada tungkai, rasa pedih dan nyeri pada payudara yang terjadi beberapa hari sebelum menstruasi. Ini kebanyakan pada wanita ini ada nih sebelum menstruasi, karena kan ada yang sensitif kan, Anda semua juga kayak gitu kan. Nah, selanjutnya adalah AIDS. Ini nih disebabkan oleh HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Oke. Selesai Zoom kita hari ini. Nah, lumayan banyak ya materi kita. Nah, Nanda semua, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan. Bentar ya. Oke. Oke, Ananda semua. Apakah masih ada di Zoom ini? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke, itu adalah materi yang Ibu sampaikan ya. Apakah ada mencatat, ada Ananda catat dari materi yang saya kasih? Dari Ibu kasih? Ada, Bu. Ada, Bu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Alhamdulillah. Oke, semoga materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Itu dibaca terus, karena itu berguna juga ya, bukan untuk materi kita ini aja, tapi untuk masa depan kita semua. Karena ini menyangkut pada diri kita sendiri ya, Ananda ya. Oke. Ya, Bu. Tidak banyak. Saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya, materi yang saya ajarkan sekarang adalah sistem reproduksi manusia lanjutan. Nah, di sini kesimpulannya adalah materi yang saya sampaikan ini adalah mengenai tentang KB. Intinya adalah itu KB. Nah, di sini dan bagaimana itu peran KB, manfaat KB, dan tujuan KB. Baru bersangkut paut dengan sistem materi sebelumnya, itu sistem reproduksi manusia. Nah, di sini, bentar. Oke. Di sini, Ananda bisa, kalau misalkan ada, kan saya menyebutkan tadi beberapa kelainan kan, yang terjadi pada manusia. Nah, yang terjadi pada sistem reproduksi, jika misalkan Ananda merasakan salah satu dari kelainan tersebut, Ananda bisa hubungi saya, nanti saya akan, boleh Ananda curhat, nggak usah malu, nggak apa-apa. Jika saya bisa, nanti saya akan konsultasikan lagi. Oke, Ananda semua, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri aja ya materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga Ananda semua simpen ke otaknya masing-masing.
Baiklah, saya tutup ya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ananda.